bekerja sama dengan Badan Penghubung Provinsi Bali dan juga bekerja sama dengan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah. Baiklah hadirin yang berbahagia dan para peserta, sebelum kita lanjut ke acara pada hari ini, saya ingin menanyakan bagaimana kabar para peserta? Sehat, sehat. Sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Masih semangat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini? Semangat. Harus Semangat. Khusus Ya. yang ini. Bagus. Semangat. Baik, seperti biasanya sebelum memulai acara, saya akan membacakan mengingatkan kembali untuk peraturan seluruh peserta untuk pelatihan pada hari ini. Baik, yang pertama, peserta wajib hadir di room Zoom pada pukul 9.00 sampai 9.20 waktu Indonesia Barat dan mengisi presensi yang akan di-share di room chat. 2. Peserta diwajibkan untuk on kamera di saat acara dimulai hingga acara berakhir. 3. Peserta diharuskan mute mikrofon dan boleh meng-unmute mikrofon jika ada pertanyaan atau diberi kesempatan untuk berbicara. 4. Peserta dilarang meninggalkan room Zoom ketika acara dimulai hingga selesai. 5. Peserta dilarang keluar room Zoom ketika break atau istirahat dan hanya boleh mematikan kamera serta mute mic mengenakan dress code yang sudah ditentukan oleh panitia. 7. Peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama berlangsungnya acara hingga selesai. 8. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian acara baik dari tanggal 14 hingga 15 November 2020. Dan 9. Peserta wajib mentaati seluruh peraturan yang disebutkan di Baiklah, langsung saja kita masuki acara pokok kita pada hari ini, yaitu pelatihan dan workshop penataan tari dan musik di masyarakat komunitas Sanggar Tari Bali di Jakarta sebagai upaya menghasilkan karya-karya baru. Langsung saja kepada pemateri pertama, kepada Bapak Dr. Andes Ida Bagus Ketut Sudiasa, MSN, disilakan. Ya, terima kasih dan selamat pagi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta yang ikut dalam webinar hari ini. Sebelum saya akan mulai memberikan paparan materi tentang sekarang kita akan berbicara masalah proses. Bukan pendekatan teori tapi proses. Proses itu kita sudah mulai dengan bagaimana kita mewujudkan karya dalam bentuk implementasi prakteknya. Nah, itu nanti akan saya berikan kiat-kiatnya, sehingga ketika kita ingin membuat karya tari, itu sebenarnya kata sulit itu sih tidak ada sebenarnya. Kalau kita sudah memiliki cara proses yang sebenarnya cara proses ini sudah diterapkan oleh beberapa teman-teman gitu. Dan sekarang karya-karya yang dibuat itu juga tidak membutuhkan waktu panjang dan lama. Ya, sebelum saya melangkah ke materi itu, mari kita pertama-tama menundukkan kepala sejenak, karena saya selalu ingat dengan sahabat dan guru saya yang telah pergi tanggal 3 Oktober, Pak Gusti Bagus Adi Perbawo. Bagaimanapun juga beliau itu adalah banyak memberikan inspirasi kepada saya selama di Jakarta gitu. Dan saya menganggap beliau itu sebagai guru dan teman yang sangat bijak diajak diskusi apapun di Jakarta.
Ya, untuk itu mari kita berdoa, memberikan menundukkan kepala biar beliau tenang di alam sana gitu. Karena saya selalu setiap kegiatan apapun selalu berdiskusi sama beliau gitu. Untuk itu mari kita berdoa dulu sejenak. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimanapun juga kita harus menghormati guru-guru kita yang telah banyak memberikan spirit kepada kita sehingga kita berada dalam situasi seperti sekarang ini. Ya, sekarang saya akan berlanjut. Banyak sekali di chat bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang merasa ketakutan ketika diberikan lagu kepada panitia gitu. Jadi outcome yang ingin kita dapatkan dalam kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa berani mengaktualisasikan kemampuan kita sebesar apapun yang kita bisa, sebanyak apapun gerak yang kita ingin tampilkan. Itu adalah sebuah ajang kreativitas, bukan mencari oh ini benar, ini salah, tidak. Dalam dunia tari itu tidak ada seperti itu. Karena dalam dunia tari, khususnya dalam dunia penciptaan itu, yang paling penting adalah keberanian melakukan aktualisasi diri. Entah nanti hasilnya bagus dan jelek, itu urusan nanti. Sekarang kita jangan berbicara itu dulu. Jadi mari kita tunjukkan sesederhana apapun yang kita buat, itulah keberanian-keberanian kita yang selama ini terpendam, yang tidak pernah kita asah. Nah, begitu juga nanti ketika kita akan menghadapi anak-anak kita, suatu ketika anak-anak kita itu diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, kita tidak boleh menyatakan, oh itu salah, itu benar, tidak. Jadi selalu kita pergunakan konsepnya, siapa namanya pelukis kita dulu gitu. Oh karyanya bagus, harus ditambahkan ini biar agak lebih bagus lagi. Nah itu harus diterapkan kepada anak-anak kita sehingga mereka akan terpacu merasa senang untuk berkesenian. Itu ya saya mohon kepada Bapak Ibu-ibu jangan merasa karya ini sebuah menakutkan, tidak itu. Oke, kita akan mulai. Mungkin panitia bisa meng-share PowerPoint saya. Oke, yang pertama silakan. Kaisa. Ya. Jadi kita akan berbicara apa sih sebenarnya itu karya. Nah, karya tari itu adalah suatu hasil pernyataan dari penata tari untuk mengkomunikasikan gagasannya atau emosionalnya. Ini adalah pendapat dari Jacqueline Smith. Ini pengertian karya tari yang sangat sederhana. Artinya, kita memiliki apapun, ya apapun itu harus kita komunikasikan. Gitu. Jadi mengkomunikasikan sesuatu itu belum tentu, oh ini bagus, ini baik, bukan itu urusannya. Ya, jadi kita aktualisasikan diri. Nah, itulah pernyataan kita. Jadi sebuah karya tari itu ada yang disebut dengan proses. Ya, proses itu apa? Ada kerjasama di sana. Kalau sekarang pemerintah menganjurkan penguatan karakter gitu, kita dalam dunia kesenian itu sudah lebih dari itu melakukan penguatan karakter untuk bangsa kita. Jadi di sana ada kerjasama, di sana ada saling menghargai satu sama lain. Sebelum dia melakukan aktivitas, mereka berdoa dulu di sana kepada Tuhannya, itu sudah terjadi seperti itu. Jadi kalau dunia kesenian itu lebih banyak mengasah kepekaan rasa kepada anak-anak kita. Nah kalau ini sering kita lakukan, saya percaya Indonesia ini akan aman. Kalau perasaan anak-anak kita itu selalu diasah dengan dunia kesenian. Dan dia tidak akan mengenalnya namanya dunia kekerasan. Dunia kekerasan itu dalam kesenian itu akan hanya muncul sebagai dramatisasi saja, bukan bentuknya real. Nah, yang kedua adalah suatu perbuatan. Nah, kalau kita tidak pernah mewujudkan suatu atau kita tidak pernah berbuat,
Nah, bagaimana kita ingin mengaktualisasikan diri gitu. Jadi mari bersama-sama kita berbuat, entah nanti bentuknya seperti apa ya nanti urusannya. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita akan membuat sebuah karya tari kalau kita mempergunakan misalnya materinya tradisi. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, kita harus memahami budaya daerah atau bangsa menjadi bahan penyusunannya. Artinya gini, kalau sekarang ini kita memberikan ikut dalam workshop pelatih dan workshop tentang penataan tari tradisi Bali, gitu. Jadi kita harus paham dulu tentang budaya Bali-nya. Nah, paling tidak budaya itu yang paling kita ambil paling kecil aja adalah keseniannya. Atau bapak-bapak, ibu-ibu sudah belajar tari. Nah, itu salah satu sudah ada kekuatan yang kita miliki. Nah, begitu juga gara-gara tari Bali yang kita pelajari selama ini dengan tari bentuk sudah banyak kita dapatkan. Nah, yang kedua adalah memahami kesenian tradisi sebagai pijakan penyusunan. Artinya, tradisi yang kita berikan nanti atau yang kita cari nanti, yang betul-betul kita pahami gitu. Jangan mewujudkan tradisi tidak kita pahami. Jadi apa yang kita pahami tentang tradisi apapun, nah itu yang harus diwujudkan. Nah, bagaimana kita mewujudkan tradisi itu? Misalnya, kalau kita ingin membuat karya tari Bali, ya yang jelas adalah gerak-gerak tari Bali-nya harus kita pahami. Contohnya, saya tidak tahu apakah di Sanggar itu diberikan nggak nama-nama ragam gerak tari Bali kepada anak-anak peserta didiknya. Misalnya, apakah agam itu sikap apa gerak, yang dimaksud dengan gerak itu apa saja. Nah, misalnya ada gerakan ngepik, terus ada gerakan angsel. Nah, diberikan nggak nama-nama seperti itu. Nah, mulai sekarang kita harus memberikan literatur itu kepada anak-anak kita, sehingga secara komprehensif dia akan tahu betul tentang apa yang dia pelajari. Nah, yang ketiga ini memahami elemen-elemen komposisi. Saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah tahu elemen komposisi itu misalnya apa. Misalnya komposisi pola ruangnya seperti apa, kalau jumlah penari sekian, pola lantainya seperti apa. Nah, itu salah satu elemen-elemen komposisi yang sangat sederhana. Nah, terus bagaimana kita mengembangkan gerak dan lain sebagainya. Nah, terus yang terakhir adalah memahami kelenturan tubuh. Nah, memahami kelenturan tubuh ini sudah biasa kita lakukan. Nah, kayak kemarin diberikan contoh oleh Saudara Bondan, itu salah satu caranya. Nah, sehingga ketika kita akan ingin membuat sesuatu, tubuh kita itu bukan lagi mencari tentang kelenturannya, sudah menjadi pembiasaan. Nah, kalau tubuh kita sudah sering diolah, untuk mengembangkan sesuatu itu otomatis akan muncul di sana. Oke, lanjut. Nah, kalau kita mempergunakan materi non-tradisi, mungkin hampir sama, tapi yang pertama yang harus dipahami adalah tentang kelenturan tubuh dulu. Jadi kelenturan tubuh materi non-tradisi itu artinya olah tubuh yang kita pelajari. Lebih menekankan kepada olah tubuh yang universal gitu. Jadi bagaimana kita mengadopsi olah tubuh yang ada di barat dan lain sebagainya. Bagaimana teknik loncat, bagaimana teknik jatuh dan sebagainya, itu masuk ke non-tradisinya. Nah, memahami keluasaan tebak gerak. Jadi, keluasaan tebak gerak ini yang dimaksud adalah kita harus memahami tentang kebebasan bergerak. Jadi, gerak itu tidak dibatasi. Kalau tradisi, gerak itu kan dibatasi, sikap-sikap khususnya. Misalnya, sikap agam kanan, misalnya gerak angsal sikunya harus bagaimana dan sebagainya, itu sikap-sikap tradisi. Kalau sudah namanya non tradisi, keluasan tebak gerak itu kita bebas saja melakukan gerakan apapun gitu. Tapi secara kontinuitas tebak gerak itu dilakukan secara eksplorasi. Pada saat akan ditentukan menjadi sebuah pilihan, gerak itu akan disusun sebagai sebuah karya tari. Nah, kita harus mengadakan evaluasi gerak mana yang cocok dari karya kita nanti. Nah, yang ketiga, memahami elemen komposisi sama. Jadi, kalau yang non-tradisi ini, elemen-elemen komposisinya sama dengan tradisi,
Tapi kekuatan-kekuatan mereka itu akan lebih ekstrim mengungkapkan elemen-elemennya. Nah, terus yang keempat, memahami cerita sebagai sumber. Nah, di tradisi juga begitu. Kan sering di tradisi kita menggarap sebuah karakter tentang legenda segala macam, atau cerita, misalnya satu contoh saja cerita Jayaprana gitu misalnya. Nah, kalau kita tidak paham dengan cerita Jayaprana, nah bagaimana kita ingin mengangkat dalam sebuah karya tari. Nah, itu artinya kita harus paham dulu dengan cerita sebagai sumber penyusunan. Nah, itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Suwanto. Nah, sumber penyusunan sebuah musik tari itu ada bunyi. Bunyi apa saja yang tepat dilakukan ketika gerakan itu terbang. Atau bunyi apa saja yang tepat dilakukan atau nada apa saja yang tepat dipergunakan ketika kita akan menyusun musik sebagai iringan ketika ada adegan perang. Nah, itu semuanya sudah ada di kepala seorang penyusun atau penata. Nah, memahami konsep elektrisitas gerak. Elektrisitas gerak ini artinya kekuatan. Jadi kalau kita di Bali kemarin diskusinya dengan Gung Panji ada Mundo Bayu. Inilah elektrisitas gerak itu di situ ya. Di mana gerak itu ada aksen elektrisitasnya, di mana tidak. Ada gerakan yang mengalun, ada gerakan yang patah-patah. Nah, di dalam dunia tari penyusunan non tradisi itu lebih banyak dimunculkan. Nah, sehingga gerakannya banyak yang staccato segala macam, banyak sekali muncul di sana. Tapi yang tradisi juga ada, tapi bentuknya kelihatan, sikap-sikapnya jelas. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan tema gitu. Nah, kadang-kadang kita sering terjebak bahwa tema itu apa ya gitu. Nah, untuk membuat sebuah tema itu sebenarnya apapun bisa dilakukan, diwujudkan dijadikan sebuah tema. Tema sebuah karya itu adalah subjek maternya. Itu. Jadi subjek mater itu adalah kata kuncinya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengangkat sebuah tema? Mulai dari mana? Nah, bisa dari kejadian sehari-hari. Misalnya kejadian sehari-hari, misalnya apa yang Ibu lihat, apa yang kita lihat secara nyata dalam kehidupan ini, nah itu bisa dilakukan, bisa diambil sebagai tema. Nah, terus begitu juga pengalaman hidup kita. Nah, saya pernah membuat karya tahun 94 itu sampai judul karyanya sampai ada 8. Judulnya adalah Batas Akhir Perjalanan 1, Batas Akhir Perjalanan 2 sampai 8. Nah, itu saya menceritakan tentang kisah pengalaman hidup saya dari kecil sampai saya datang ke Jakarta. Saya menganggap Jakarta sebagai hutan rimba. Karena waktu itu saya datang ke Jakarta, saya tidak tahu arah, kaki berjalan. Nah, orang-orang yang ada di Jakarta ini saya anggap sebagai pohon-pohon gitu. Jadi kaki ini melangkah sangat bingung masuk kota besar itu saat itu. Nah, itu saya anggap sampai ke karya akhir batas 8 itu. Nah, di situ jadi pengalaman-pengalaman hidup itu menjadi sebuah tema dalam karya. Nah, terus kehidupan binatang. Kehidupan binatang itu banyak sekali yang bisa kita angkat dijadikan sebuah tema. Misalnya kehidupan binatang yang sering kita lihat, misalnya apa? Kalau di Bali yang sering dilihat itu misalnya burung atau monyet dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah monyet itu memiliki solidaritas yang kuat atau tidak? Nah, itu salah satu yang bisa kita angkat menjadi sebuah tema. Nah, kejadian alam. Nah, kejadian alam ini juga bisa diangkat menjadi sebuah tema. Misalnya anak-anak kami dulu semasih adanya koreografi 3, yaitu koreografi lingkungan, itu selalu mengangkat tentang kejadian-kejadian alam. Gitu. Jadi misalnya tsunami di Aceh itu diangkat kembali. Gitu. Sampai pada saat itu diangkat oleh salah satu mahasiswa kami, penonton semuanya nangis gitu.
Karena kemampuan mengimplementasi kejadian real yang terjadi di Aceh itu bisa dia wujudkan di panggung. Nah, itu kejadian-kejadian alam. Nah, cerita legenda atau kepahlawan. Cerita legenda atau kepahlawan ini sering sudah diangkat oleh tradisi-tradisi kita. Misalnya, selama ini kita belajar atau mempelajari tari Legong Lasem, gitu. Nah, itu kan cerita kita jadi legenda. Atau kita melihat karya-karya sekarang mengangkat tentang pahlawan-pahlawan. Puputan Margarano, Puputan Badung, kemarin saya tonton waktu karyanya Kesuan itu di Taman Mini, Puputan Badung itu kan bagaimana menceritakan heroiknya seorang pahlawan dari Badung mempertahankan daerahnya yang sedang digempur oleh Belanda pada saat itu. Nah, itu bisa diaktualisasikan dalam tema karya dan penonton paham tentang itu. Nah, itu salah satu. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi semuanya ini itu tidak semata-mata plek bisa dijadikan tema secara nyata, tidak. Perlu ada yang disebut dengan tes. Nah, ini bagaimana cara kita mengetes tema itu? Nah, ini ada 5 tes yang dilakukan oleh Doris Humphrey. Coba lanjut. 5 tes tema itu, sorry, Lameri ya. Ya, yang pertama adalah apakah tema itu original? Artinya tema itu adalah tema pertama yang kita buat atau ada tidak orang lain mengangkat tema itu dalam karya. Nah, terus yang kedua, dapatkah tema itu ditarikan? Nah, itu. Jadi jangan kita mengambil sebuah tema tapi tidak bisa diungkapkan dalam dunia tari. Nah, yang ketiga adalah bagaimana efek tema itu kepada penonton. Jangan sampai tema yang kita buat menyebabkan penonton itu menjadi anarkis, gitu. Jangan sampai kita membuat tema dalam sebuah karya menjadikan penonton itu tidak percaya dengan Tuhan dan lain sebagainya, yang bertentangan dengan etika, susila dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhitungkan betul. Yang keempat, apakah kesiapan teknik dari koreografer dan penari mungkin untuk tema tersebut? Jadi tema yang kita angkat itu kembali apakah kita sebagai koreografer mampu tidak akan mengangkat tema itu dalam gerak. Begitu juga pada penarinya, ketika kita akan memberikan gerakan itu dia mampu tidak melakukannya dengan baik sesuai dengan tema yang diangkat. Jangan sampai kita membuat tema kita sendiri sebagai penata atau koreografer dan penarinya sendiri juga tidak bisa melakukan gerakan itu. Nah, itu akan menjadi bumerang. Nah, ini akan membuat kita akan lama dalam proses berkarya tari. Nah, terus yang kelima, apakah fasilitas yang diperlukan untuk menarikan tema itu dapat disediakan seperti musik, lantai tari, kostum, lighting, dan lain sebagainya. Jadi, tema yang kita buat, tema yang akan kita pergunakan sebagai tema karya kita, itu kira-kira untuk musik tarinya ada tidak? Bagaimana pada saat kita melakukan proses latihan, memiliki tempat latihan nggak, lantainya seperti apa, dan sebagainya. Apakah nanti setelah karya ini, tema ini diwujudkan, apakah kostumnya seperti apa? Begitu juga lightingnya dan sound systemnya seperti apa. Nah, itu semuanya harus dipikirkan matang-matang oleh kita ketika ingin membuat sebuah karya. Jadi jangan sampai karya itu dibikin, tema itu sudah diangkat ke dalam sebuah karya, kita tidak memikirkan bagaimana kostumnya nanti, terus bagaimana nanti musiknya dan sebagainya, nah bagaimana lightingnya nanti kalau kita mau pergunakan karya itu dipentaskan di tempat yang representasional stage dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pilihan-pilihan tema menurut Lameri, ada 5 tes yang perlu kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, sedangkan ini saya membuat sebuah ilustrasi. Pengalaman-pengalaman yang selama ini yang saya lakukan dan begitu juga anak-anak mahasiswa secara akademis gitu. Teknik dasar penyusunan karya tari itu berawal pertama kali dia harus memiliki materi gerak dulu. Materi gerak ini adalah materi gerak sebagai pijakan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman setelah dikirimin musik kok merasa susah banget. Apa yang kita ingin buat apa dan sebagainya. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama kali kita sudah memiliki materi gerak.
materi gerak itu, tradisi yang kita pelajari tari Bali itu sebagai pijakan. Apakah gerakannya itu misalnya gerakan jalan atau malpal, ngumbang, apa gerakan itu angsel, apa gerakan itu ngebek dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan bisa dipergunakan sebagai pijakan. Nah, setelah itu, bagaimana kita mengembangkan gerak-gerakan itu sehingga menjadi satu bentuk yang berbeda dengan apa yang sudah kita lihat sebagai pijakannya. Nah, pengembangannya itu bisa melalui waktu. Waktu itu artinya gerakan itu bisa dimainkan melalui tempo. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Pak Preswan Dito kemarin, itu tempo dalam musik itu akan bisa memberikan suasana yang berbeda terhadap apa yang kita munculkan. Nah, begitu juga ruang. Ruangnya ini kita berbicara masalah kalau kita narinya di proscenium state, bagaimana kita membagi ruang sehingga apa yang nanti kita hadirkan itu bisa menarik. Nah, terus tenaga, pada saat kita akan mencari gerak dan mengembangkan gerak, kira-kira contohnya, kalau dalam tari Bali, seldet itu membutuhkan tenaga tidak? Di mana kunci tenaga yang dilakukan pada saat melakukan gerakan seldet? Nah, ada tidak bedanya antara seldet putri, tenaganya yang dilakukan oleh seldet putra dalam gerakan tari putra? Nah, itu harus kita pahami perbedaannya. Nah, begitu juga arah. Arahnya bisa, nah kalau di Bali arah ini sering diistilahkan sebagai komposisinya pedum karang gitu. Nah, arah penari kita apakah kalau jumlahnya sekian, ini arahnya kemana, levelnya seperti apa, nah itu sekalian selanjutnya level seperti apa, nah, terus nanti geraknya apakah gerak dilakukan bersama-sama atau bergantian. Nah, begitu juga pola lantai ini seperti apa nanti, bentuknya macam-macam. Itu tergantung kita. Tergantung kita. Nah, yang terakhir adalah aksentuasi. Aksentuasi ini sering memberikan efek kejut kepada karya-karya kita. Setiap gerakan itu bisa dimunculkan sebagai aksentuasi. Nah, ini dalam beberapa teori disebutkan aksentuasi ini memiliki peranan yang sangat penting untuk menghidupkan sebuah gerakan. Contohnya kalau kita melakukan kipek mempergunakan topeng dengan kipek tidak mempergunakan topeng, aksentuasi bedanya di mana? Nah, itu seniman-seniman tari Bali itu sudah paham seperti itu. Ya, itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini saya mau mencoba sebuah ilustrasi gitu. Kita sering melakukan sebagai manusia itu sering melakukan gerak. Gerak itu sebagai media ungkap, sebagai media komunikasi, dan gerak sebagai media simbol. Nah, saya mudah-mudahan Bapak Ibu, para peserta sudah tahu media ungkap itu seperti apa, media komunikasi itu seperti apa, media simbol seperti apa. Misalnya kalau media simbol itu sering kita mengatakan kalau itu karya bagus mempergunakan jempol tangan, bagus. Atau kalau kita mengatakan sesuatu itu merdeka dengan tangan dua. Gitu. Nah, ini sebutnya simbol-simbol. Tapi kita harus hati-hati mempergunakan simbol-simbol itu karena setiap negara akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap simbol. Nah, gerak itu sebagai komunikasi. Nah, kenapa saya katakan gerak itu sebagai komunikasi? Kalau Ibu mengatakan tidak setuju, tidak usah berbicara dengan menggerakkan leher dan kepala saja orang sudah tahu Anda tidak setuju. Itu sebagai media komunikasi. Nah, kalau secara verbal, Ibu katakan begini, itu sudah menunjukkan kita nggak setuju. Nah, sebagai media ungkap, gerak sebagai media ungkap, Ibu, ya dalam keseharian misalnya, kalau kita ingin kemana-mana gitu ya, setiap foto selalu ingin menunjukkan diri kita ada di mana, pasti mempergunakan pose tertentu.
Nah, itu sebagai media ungkapnya. Nah, bagaimana gerak manusia ini yang sebagai media ungkap, sebagai media komunikasi, dan sebagai media simbol, bisa dijadikan sebuah karya tari. Semuanya itu harus melalui yang disebut dengan distilir distorsi. Distilir itu apa? Distorsi itu apa? Nah, ini banyak pertanyaan. Distilir itu adalah gerakan itu bisa dihaluskan, bisa ditambah, bisa disusun variasinya, atau kita mengambil gerakan itu dari intisarinya, atau kita melebarkan gerakan itu, atau kita menonjolkan bagian-bagian tertentu dari gerakan itu. Nah, itu cara-cara kita melakukan distorsi, distilir. Nah, kalau gerak tari Bali yang kita pelajari sekarang ini, semuanya adalah gerak-gerakan distilir atau distorsi. Kalau dalam gerakan tari Bali, banyak mengambil dari gerak-gerakan binatang, dan alam, dan lain sebagainya. Nah, ada bisa contohnya gerakan kidang rebut muring. Itu kan diambil dari gerakan binatang. Nah, seperti itu para sesepuh-sesepuh kita di tradisi, bahkan tidak di Bali saja, di Nusantara masih banyak mempergunakan gerak-gerak itu mengambil dari alam dan kehidupan manusia dan sebagainya. Sudah, lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kita mengembangkan motif gitu. Nanti saya akan coba berikan motif itu apa sih gitu. Nah, sekarang saya berikan contoh dulu. Pengembangan motif itu bisa dilakukan dengan penggunaan aksi. Aksi, contoh, kalau Bapak Ibu ini kan sudah banyak yang belajar tari Bali. Kalau kita melakukan gerakan ngalih pajeng dalam tari putra baris, itu sebelum kita akan mengambil pajeng, hitungan 1 itu ada aksi nggak? Apa langsung kaki kiri, misalnya kalau kita ambil ke pajang kanan, dari agam kanan, langsung kaki kirinya disilang ke kanan. Ada tidak aksen, ada tidak aksi yang dilakukan sebelum kita melangkahkan kaki kiri ke samping kanan? Biasanya aksi ini akan memberikan kesan komando kepada penabuh. Kalau tari putra baris itu biasanya kan komando dari penari. Kalau penarinya sudah memberikan aksi, otomatis gending itu akan pasti akan naik. Itu. Ya. Nah, yang paling sederhana sekali, kenapa gerakan condong tidak mempergunakan langse tetap dikatakan ngocok langse dulu. Padahal dia tidak menggunakan langse di sana. Nah, dulu dari diskusi saya dengan tokoh-tokoh di Bali kayak Prof. Dibyo dan teman-teman yang lain gitu. Nah, ngocok langse itu awalnya berawal dari bahwa penari itu sudah siap untuk melakukan gerakan menari, memberikan kode kepada penabuh. Tapi lama-kelamaan gerakan ngocok langse itu menjadi motif gitu. Nah, itu dari sana. Nah, terus penggunaan effort shape. Effort shape itu kekuatan. Nah, setiap gerakan yang kita lakukan itu selalu mempergunakan kekuatan. Tidak ada orang melakukan gerakan tari tidak mempergunakan kekuatan. Nah, kekuatan itu akan muncul kalau kita paham betul dengan gerakan apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau penggunaan ruang dan sebagainya tadi saya jelaskan, penggunaan tata hubungan. Nah, penggunaan tata hubungan ini misalnya kalau kita agam kanan. Kalau kita contoh saja agam kanan dari gerakan tari condong. Agam kanan itu terdiri dari motifnya ukel, seledet, luk nerudut, napas, ambagan napas, seledet, kipek kiri, kan gitu. Oke. Nah, setelah habis melakukan itu ada gerakan yang disebut dengan angsel. Nah, angsel inilah yang disebut dengan tata hubungan. Menyatukan antara yang dilakukan dari sikap kanan, pindah menjadi ke sikap kiri. Nah, itu yang disebut dengan penggunaan tata hubungan. Nah, kalau dalam dunia komposisi, itu sering disebut dengan istilahnya transisi. Gitu.
Transisi ini menyambungkan antara gerakan A ke gerakan B. Nanti kita akan coba mencari, melihat apa yang dilakukan oleh Jacqueline Smith. Oke, lanjut. Oke. Yang pertama adalah yang disebut dengan istilahnya biner. Nah, mungkin Ketut Suandito dari dunia musik, waktu di SMKI oleh Pak Aryaso pasti diajarkan ini. Nah, waktu diisi Denpasar, kalau pengetahuan musik yaitu diajarkan oleh Pak Winde, pasti diajarkan ini. Karena saya banyak diskusi dengan teman-teman musik seperti itu. Jadi biner, motif A kontras dengan motif B, tetapi keduanya mempunyai hubungan yang erat. Misalnya motif, Ibu misalnya yang pertama adalah motifnya yang kanan, misalnya ada motifnya sedet, terus luk nerudut, terus kipekan angsel. Itu adalah kita sebut istilahnya motif A. Nah, sekarang bagaimana kita membuat motif B, tapi tidak boleh sama dengan motif A yang kita lakukan tadi. Yang tadi yang pertama saya katakan motif A itu dari agam kanan ada seldet, ada ngeliar, ada lundudut, ada kipek, baru ada angsel. Nah, kalau motif B-nya yang ke kiri, bisa saja Ibu jangan seldet dulu, pakai lundudut dulu, dibalik susunannya. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan motif A kontras dengan motif B, tapi dia memiliki hubungan erat. Nah, nanti Bapak Ibu coba lakukan itu. Misalnya interpretasi kita terhadap lagu yang kita didengarkan yang diberi oleh Pak Suandito. Oh, pertama itu saya akan ingin geraknya adalah bergerak bebas, artinya geraknya boleh jalan dengan cepat. Kalau kita ingin mengangkat itu jadikan sebuah karya tari putri, itu munculnya nyereksek dulu. Nah, setelah itu putar ke kiri, baru agam kanan, baru ada macam-macam lagi. Nah, silahkan diinterpretasikan musik itu. Ibu coba mempergunakan pola-pola yang saya berikan ini. Oke, nanti agam kanan ini isi apa nih motifnya? Terus agam kiri apa isinya? Itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, dicatat dan sebagainya, nanti Ibu akan bisa bagaimana kita kembangkan ini menjadi lain sebagai akan berkembang lagi. Nah, yang kedua ada disebut dengan terner. Terner itu adalah dua motif yang berbeda dilakukan dengan cara pengulangan. Nah, itu. Nah, tari Bali kita banyak mempergunakan modelnya terner. Itu. Dua motif A, B. Setelah itu A, motif A, kalau dalam tari Bali kita, ada mempergunakan awal dia mempergunakan biner, terus selanjutnya dia mempergunakan terner. Misalnya, yang terner itu, motif A-nya ini terdiri dari seledet, ngeliar, luk ngerudut, kipek, baru transisinya adalah angsel. Setelah itu dia akan menjadi motif B. Nah, kalau motif B ini kita pergunakan model T biner, berarti susunan dari motif A itu dibalik. Sudah? Nah, kalau Ibu ingin membuat motif yang berbeda dari A dengan B, kalau kita mempergunakan terner, B-nya itu tidak boleh sama dengan A. Ini perbedaannya antara biner dan terner. Ya, motif A itu tidak boleh sama dengan B. Misalnya saya bikin berbeda segini. Mudah-mudahan Bapak bisa mengingat, motif A adalah sikapnya agam kanan. Isinya di sana seldet, ngeliar, luk nerudut, kipek, angsel. Itu isinya. Setelah dia menjadi agam motif B, ya, motif B, itu susunannya enggak seperti A, tapi Ibu akan membuat gerakan baru, motif baru. Oke, kipek ke kanan, kipek ke kanan, kaki kanannya mundur, kaki kiri diangkat, ditaruh, ditanjak, dia ke kiri. Itu beda dengan motif A. Itu sudah mulai dengan terner. Sudah? Setelah itu,
kita buat transisi. Transisinya apa? Jalan atau apa dan sebagainya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke motif A. Nah, dalam tari Bali kita, tradisi kita banyak mempergunakan model perpaduan antara biner dan terner. Itu banyak dilakukan di tari Bali. Makanya kalau saya mengupas tari A gitu, saya kupas satu persatu dulu nih. Oh, gem kanan isinya apa nih? Oh, ternyata motifnya A kanan, A motif kanan dan kiri ini berbeda. Oh, dia masuk ke terner nih. Kalau dia sama, oh dia mempergunakan biner. Itu model-model yang harus kita pakai untuk melakukan telaah dari materi tradisi yang kita miliki. Sehingga nanti kita akan tahu. Gitu. Mas, izin. Niki supaya teman-teman lebih paham semuanya dan terutama juga saya, mungkin kita langsung saja kepada contoh yang lebih spesifik, misalnya tari penet yang sudah dikuasai oleh semua teman-teman ini. Jadi pola ketika dia agam kanan dan agam kiri, apakah itu termasuk terner, apa dia masuk biner? Nah, mungkin kita ya. Oke. Kalau tari penet itu banyak versinya. Versi Jakarta beda, munculnya versi Bali juga beda. Nah, kalau kita mempergunakan versi Bali, keluarnya pertama adalah jalan. Setelah itu angsel, agam kanan. Sudah? Agam kanan, setelah agam kanan isinya apa di sana? Setelah itu dia melakukan transisi pindah agam. Ada yang mempergunakan pindah agamnya timpahan, ada yang mempergunakan pindah agamnya langsung agam kiri. Itu versinya banyak, pendek. Nah, kalau dari perpindahan itu transisinya berbeda-beda, itu tidak masalah, biarkan saja di sana. Nah, sekarang yang agam kiri isinya apa? Sama tidak dengan gerakan yang motif yang dilakukan oleh di kanan. Nah, di situ caranya untuk memecah. Apakah dia mempergunakan terner, apakah dia mempergunakan biner. Itu caranya. Oke. Nah, itu kalau tarinya sama gitu misalnya, kadang-kadang kan setiap guru memiliki cara menginterpretasikan gerak yang sudah ada itu berbeda-beda satu sama lain. Contoh saja tari Menuk Rawo, sangat A, sangat B beda gitu. Nah, itu sudah menjadi kenyataan gitu. Sampai ketika Pak Dibia memberikan workshop di Anjungan Taman Mini juga, ini gerakan yang benar yang mana ya? Gitu kan. Ini kok beda ya, gitu. Menuk Rawo saya gitu. Nah, itu diskusi beliau dengan saya juga gitu. Nah, itu kemampuan adaptasi kita sebagai pelaku seni. Kadang-kadang kemampuan kita melihat visual kita kadang-kadang ada yang lebih, ada yang kurang. Begitu juga kemampuan mengimplementasi geraknya ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, sampai saya bilang sama beliau, makanya kita kalau guru-gurunya tari Bali itu semua menguasai notasi laban, alangkah tari itu tidak akan pernah berubah gerakannya. Karena kita kan tidak menguasai notasi laban. Itu masalah bagi kita. Sehingga setiap kurun waktu bisa saja gerak tari itu akan berkurang, akan juga bisa bertambah, dan pertambahnya juga akan berbeda, berkurangnya juga akan bisa berbeda-beda. Itu terjadi, Gem Panji. Ya, nanti kita coba pendek kan Bapak Ibu sudah tahu, coba cara melihatnya, oh ini biner, oh tener, apa biner, apa tener, apa penggabung dan sebagainya, gitu. Yang jelas transisi kita di Bali itu sering mempergunakan gerakan jalan, ngumbang, angsel. Nah, itu transisi yang sering dilakukan oleh di tradisi kita. Ya, itu ya. Bisa saya lanjut, Ngomong Panji? Terus. Oke, lanjut yang ketiga. Rondo. Nah, rondo ini membutuhkan kerja yang sangat ekstra keras karena membutuhkan banyak motif. Nah, kalau kita ingin membuat karya tari biar orang tidak bisa menebak karya kita, itu saya sering menyarankan kepada anak-anak, buatlah bentuknya rondo. Sehingga orang menonton tidak akan bisa menebak gerakan kita ini habis ini kemana. Gitu. Jadi rondo itu ibaratkan sebuah
ketika kita naik di dalam kendaraan dengan kecepatan 150 km per jam, terus kita melihat pandangan kita keluar. Apa yang terjadi? Itu adalah kekuatan rondo. Jadi motif A beda, motif B beda, C beda, motif D juga beda. Nah, kalau kita mempergunakan sekian motif, misalnya ada 8 gitu. Nah, 8 motif itu bisa dikembangkan lagi, mulai dari awal. Nah, kenapa kita mulai dari awal? Karena pandangan dan ingatan manusia untuk melihat gerakan itu tidak seperti orang melihat ketika dia menyaksikan pameran seni lukis. Kalau gerakan itu sekilas dia hilang. Kalau seni lukis, ketika dipamerkan sampai pelukisnya mati pun karya lukis masih tetap seperti itu. Warnanya tetap seperti itu. Kalau dia mempergunakan warna yang bagus, bentuknya seperti itu. Nah, kalau karya tari tidak bisa kita begitukan. Jadi, kekuatan daya ingat kita itu sangat terbatas ketika menyaksikan sebuah gerakan yang berkelebat itu. Gitu. Makanya kalau orang menjadi juri gitu, kalau dia tidak membawa sebuah buku kecil di dalam dirinya, menuliskan sesuatu gitu, ya pada saat akan melakukan yang disebut dengan penentuan juara-juara, setelah diminta diskusi, kenapa kita memberikan ini nilai rendah, ini kenapa tidak? Nah, kalau kita tidak memiliki catatan kecil apa yang terjadi di gerakan itu, ya udah, tidak akan bisa kita mengevaluasi dengan baik. Itu. Jadi karena gerakan itu sangat terbatas, apalagi kita selesai sekian jumlah materi yang dilombakan gitu misalnya. Kita tidak akan ingat satu. Tadi yang nomor 1 itu apa ya, gerakan kesalahan dia kayak apa ya? Susah kita ingat. Makanya perlu ada catatan buku kecil di sana. Gitu. Nah, jadi rondo ini dalam dunia penciptaan itu tujuannya adalah biar penonton tidak bisa menebak karya kita. Nah, kalau karya-karya yang di akademis, kadang-kadang orang sering mengatakan nih, oh dia bikin buat karya ini kok saya tidak mengerti ya, gitu kan, banyak yang begitu. Ya, saya ingatkan kembali lagi kepada Bapak Ibu, karya itu tidak harus dimengerti pada saat kita menonton, tidak harus, gitu. Jadi karya itu akan menjadi memori di dalam diri kita. Setelah kita akan mengalami kejadian itu, baru kita ingat dengan karya apa yang pernah kita lihat. Itu akan muncul memorinya di situ. Oke, jadi, nah, motif A, B, C itu sampai D, itu dikembangkan lagi. A arsen 1, B-nya B arsen 1, C-nya C arsen 1, D-nya C arsen 1. Nah, itu. Nah, dalam musik juga begitu, musik-musik yang terjadi yang sekarang, yang dikatakan oleh Gus Wandito. Makanya orang tekniknya luar biasa, tapi pengulang-pengulang motifnya yang dilakukan oleh teman-teman di seni musik di Bali, terutama anak-anak muda sekarang itu penempatnya sangat jauh-jauh dia. Nah, untuk melakukan evaluasi, melakukan telaah dari musik-musik yang sekarang itu kita butuh waktu nih. Misalnya, oh dia motif A mempergunakan pukulan ini, temponya sekian, motif B ini sampai berapa. Nanti akan kembali ke motif A, pasti posisinya jauh tempatnya. Nah, itu yang terjadi sekarang, sehingga karya-karya yang sekarang, seperti kita diskusikan kemarin dengan muncul pertanyaan nih, Wayan Atnawo, kenapa karya-karya sekarang itu susah kita cerna? Ya, karena mereka mempergunakan motifnya terlalu jauh-jauh ditempatkan yang berbeda-beda. Nah, itu terjadi seperti itu. Nah, kenapa karya-karyanya Pak Berato mudah diingat? Selain musik yang di aransemen atau dibuat dengan menempatkan nada-nada yang sangat harmonis di satu, itu sehingga menyebabkan kepala kita selalu merasa senang mendengar lagu itu karena nada-nada yang di tempat itu sangat harmonis di sana. Terus ada pengulangan-pengulangan yang bisa kita rasakan di sana, sangat dekat pengulangannya. Nah, itu sehingga musiknya Pak Berato itu sampai sekarang pun orang masih gampang mengingatnya. Nah, di samping itu, masyarakat Bali dulu dengan sekarang sangat berbeda. Kalau dulu kan orang mendengarkan satu lagu itu, dia akan bisa berulang-ulang dan masyarakat Banjar bisa mempraktekkan itu. Karena waktu itu muncul koreografer atau
musisi-musisi Bali itu kan tidak terbatas. Orang-orang tertentu saja waktu itu munculnya. Nah, masyarakat yang gending-gending dan karya-karya tari zaman itu masyarakat di Banjar itu sangat care, peduli mengembangkan itu. Karena sangat mudah dilakukan. Nah, contoh yang paling sederhana adalah kenapa tari yang diciptakan oleh Nyoman Suharso itu sangat cepat berkembang di masyarakat. Setelah saya melakukan riset tentang karya-karya dia itu, karena geraknya sederhana. Pengulangan-pengulangan geraknya sangat dekat dan perbedaannya cuma hitungan dipakai berbeda. Gitu. Itu terjadi. Makanya pada saat itu dibawa ke masyarakat, masyarakat cepat sekali menerima. Contoh Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sederhananya tari Gupalo itu. Gitu. Nah, itu salah satu contoh yang saya analisis karya-karya beliau. Nah, itu yang nah, dengan cara menganalisis itulah kita akan tahu, oh ternyata karya yang begini itu ke masyarakat Bali itu mudah dilakukan. Nah, kalau karya-karya yang jelimet-jelimet dengan mengutamakan teknik-teknik yang sangat kuat di masyarakat Bali, terutama anak-anak sekarang atau penabuh-penabuh sekarang, mereka nyaman melakukan itu. Tapi diberikan kepada anak-anak generasi saya gitu, mungkin Suwandito akan berbeda. Nah, karena kondisinya berbeda. Gitu. Nah, sama dengan saya, dengan Gung Panji. Mungkin zaman kuliah kita diajak gerakan tari massal, rampak itu, hitungan apapun bisa kita kejar. Nah, kalau sekarang dengan umur sekarang itu nggak seperti itu. Kita sudah ketinggal sekian ritme dalam gerakan itu. Nah, itu sudah tidak bisa dipungkiri dalam dunia gerak itu. Oke, lanjut. Yang D adalah tema dan variasi. Nah, tema variasi ini bentuknya sangat bebas. Tema menjadi dasar variasi yang sering dibuat dengan bentuk sekuensial yang diikuti dengan bermacam-macam pengembangan. Nah, ini sebenarnya karyanya Pak Tut Suwandito yang musik itu setelah saya analisis gitu. Ini mempergunakan tema, penekanan tema. Nah, sebelum Pak Suwandito memberikan saya sinopsis, saya sudah membuat, oh ternyata nih setelah muncul ini kok suasananya kayak enggung ya, nah gitu. Saya bisa merasakan itu. Kenapa? Ternyata tema ditekankan di sana dalam musiknya. Nanti biar Pak Suwandito akan berbicara. Nah, untuk tema dan variasi ini, motif A yang kita buat ini, misalnya tadi ada di sana gerakan motif A-nya. Ini contoh saja nanti Bapak Ibu silahkan mencari yang berbeda. Contohnya misalnya, kalau motif A itu adalah agam kanan, sikapnya agam kanan, ada gerakan sedet, terus ada geraknya merudut, terus di situ ada gerakan ngundo gitu misalnya. Nah, terus setelah itu ada malpal. Setelah itu pilas kiri, langsung agam kiri. Nah, motif A ini akan menjadi dikembangkan lagi ketika dia menjadi agam kiri. Tadi itu gerakan pertama adalah sikap agam kanan, sedet, terus ada gerakan ngundo, dan lain sebagainya. Di sini akan dikembangkan lagi. Setiap sedet itu tadi yang kanan itu sedet tengah, sekarang nih sedet tengah ke samping di bawah. Nah, itu sudah mulai pengembangan. Sedet tadi sedet kanan langsung ke tengah, kalau di sini sedet kiri ke tengah, kipak ke kiri, langsung dia ada ke bawah lagi, nunjuk ke bawah. Itu sudah mulai yang disebut dengan motif pengembangan yang disebut dengan aksen 1. Nah, begitu seterusnya. Jadi pengembangan-pengembangan ini, sekecil apapun yang kita lakukan kalau sudah berbeda dari motif A, itu disebut dengan aksen-aksen, aksentuasi pengembangan aksen. Itu. Nah, itu sampai kalau kita bisa mengembangkan dari A menjadi A aksen dan lain sebagainya. Nanti motif A agam kanan yang tadi yang kita buat pertama kali itu tidak akan pernah kelihatan agam itu. Tidak akan kelihatan muncul motif yang sama pada saat kita akan mengembangkan tema dan variasi. Gitu. Nah, kecuali kita akan mengulang. Ada di musiknya Pak Ketut Suwandito itu di bagian ketika bagian pengecap itu ya, itu ada lagu diulang 2 kali. Itu ada diulang 2 kali. Nah, itu jadi
pengembangan arsen itu diulang 2 kali dengan tempo hitungan yang sama, dengan jenis melodi yang sama. Itu. Nah, terus lanjut canon dan fuga. Motif awal akan diulang oleh penari secara. Nah, ini sebenarnya canon ini adalah gerakan dilakukan, motif dilakukan secara bergantian. Biasanya kalau penarinya jumlahnya lebih daripada 2 gitu, nah sangat kentara, sangat kelihatan sekali, oh ini mempergunakan canon atau fuga. Jadi motif awal akan diulang oleh penari, misalnya kelompok 1, terus motif 2 dilakukan oleh kelompok 2. Nah, motif 1 itu kembali dilakukan oleh ketika misalnya gini. Pertama kali 2 kelompok ini akan melakukan gerakan motif A bersama. Motif A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini motif diambil. Yang kelompok B, saya mengistilahkan kelompok B, mengambil 1, 2, 3, ini diam, ini dilanjutkan lagi. Nah gitu. Dia melanjutkan gerakan yang tadi. Atau dia melanjutkan gerakan yang tadi dengan cara apa? Bisa dia mempergunakan cara Turner, pengembangan. Nah, itu yang bisa membuat karya itu akan berbeda setiap apa yang kita lakukan. Sebenarnya kalau kita sudah paham dengan ini, sedikit aja kita ubah motif-motif yang kita lakukan, itu akan berubah karya kita. Gitu. Oke, lanjut. Naratif. Naratif ini seolah-olah seperti cerita, dari awal sampai akhir tidak akan pernah terulang. Jadi motif A, motif B, C itu berbeda-beda, sampai kapanpun motif A itu tidak akan pernah muncul, begitu juga motif B tidak akan pernah muncul. Artinya dalam naratif ini Bapak Ibu boleh mencari motif gerakan sebanyak-banyak untuk dipakai sebagai pijakan. Biasanya saya dengan anak-anak di kampus, misalnya gini, ada orang ingin membuat karya tari mempergunakan gerakan pijakan tradisi Betawi, atau ada anak mengambil gerakan pijakan tradisi Bali. Saya tanya, pijakan gerakan kamu itu tari apa? Tari Trunajaya, Pak. Atau tari Legong Lasem, Pak. Legong Lasem yang mananya? Bagian gerakan condong, Pak. Oke, gerakan condong yang kamu akan dipergunakan sebagai pijakan gerakan apa saja, dia sebutkan di sana. Gerakan pijakan saya adalah gerakan angsel, Pak. Terus sikapnya adalah sikap agam kanan, agam kiri. Nanti saya kembangkan mempergunakan ini sikap agam akan berbeda. Nah, terus motif gerak dipergunakan misalnya apa? Angsel, terus apa lagi? Boleh dia menggunakan lebih daripada 5 motif gerak dari tari yang dipakai sebagai pijakannya. Nah, kalau Trunajaya banyak sekali. Nah, dari masing-masing pijakan gerakan itu, mereka akan susun sedemikian rupa, mereka kembangkan gitu, menjadi motif A. Ini motif A-nya ini, motif B-nya ini, motif C-nya ini, sampai D, sampai seterusnya. Dia tidak akan akhir dari yang disusun itu tidak akan pernah kembali ke motif A. Gitu. Jadi motif-motif ini sebenarnya memberikan peluang kepada kita itu seperti kalau saya mengistilahkannya seperti cerita yang tidak pernah bersambung, gitu. Tidak pernah ketemu lagi dengan yang awalnya. Itu. Biasanya kalau bentuknya sentra tari, nah ini saya mencoba melakukan analisis tentang sentra tari yang terjadi selama ini di PKB. Adegan 1 itu sering saya menyebutkan dengan istilah introduksi. Introduksi itu adalah bagian terpenting dari sebuah cerita, apakah itu menjadi ending atau tidak dalam cerita yang diangkat oleh seseorang, itu akan dimunculkan awal. Nah, ketika klimaks dari karyanya, introduksi ini akan dibawa sebagai klimaks. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa gerak itu pernah dilakukan di awal. Nah, itu sering dilakukan oleh teman-teman kita di Bali yang PKB. Oh, ternyata introduksi pertama ini, ini sebagai awal untuk menuju klimaks. Ternyata klimaksnya dipakai ini, gitu. Nah, itu dia mempergunakan desain kerucut berganda dan tunggal dari teorinya Bliss Perry. Ada teorinya. Gitu.
Nah, juga Aristotelia juga ada teori seperti itu, membuat dramatik karya, menempatkan adegan-adegan tertentu, sehingga kita tak tahu ternyata introduksi ini adalah bagian terpenting dari cerita yang diangkat, yang didudukkan dalam karya, tapi di klimaknya dimunculkan di sana. Kita sudah lupa apa yang terjadi di awal. Itu kejelian seorang koreografer. Itu. Nah di Bali, teman-teman di Bali, terutama anak-anak muda sekarang yang saya sedang melakukan analisis tentang karya-karyanya si Sidio yang dari Gianyar. Itu saya lakukan analisis. Saya mengumpulkan karya-karya dia, saya coba analisis gitu. Sama tidak setiap dia berkarya gitu. Adegan intronya dengan ini sama tidak. Nah, itu perlu kita akademis harus begitu melihatnya, melihat karya-karya teman gitu. Nah, begitu hebatnya teman-teman kita di Bali menempatkan adegan satu ke bagian tertentu tuh orang lupa dengan adegan satu tadi introduksi introduksi yang dibikin. Nah, biasanya ada kalau di SMK 4 yang di Jalan Ratna itu. Kemarin saya tonton karyanya yang dibuat oleh musiknya oleh Suarsano. Dasano ya. Gede Dasano ya. Itu di situ muncul kayon dan sebagainya, adegan tertentu muncul penari ada kayon naik ke atas, nah endingnya itu dipakai. Oh ternyata dia mempergunakan teorinya Bliss Perry, wujud berganda. Nah gitu, ada model-model seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ya itu uraian dari saya. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu akan mencoba membuat menafsirkan apa yang sudah dibuat oleh Pak Ketut Suwandito bisa mempergunakan pola-pola yang sederhana. Yang kita inginkan bukan karya Ibu itu bagus atau tidak, tapi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kemampuan kita untuk membuat sesuatu yang sederhana. Apapun itu nanti hasilnya itulah kita gitu. Bukan melihatnya oh karyanya harus begini begitu tidak. Nah, itu yang bisa saya informasikan. Mungkin nanti Pak Ketut Suwandito bisa menambahkan tentang musiknya nanti. Silakan, Pak Ketut. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tadi sudah banyak penjelasan dari Bapak Ade Bagus mengenai teori-teori penggarapan sebuah tari. Tari adalah gerak. Di sana sudah dijelaskan secara detail untuk menciptakan sesuatu atau menciptakan gerak. Banyak sekali penjelasan Pak Ade Bagus Sudiarso mengenai gerak-gerak tari tersebut. Nah, kalau saya di musik memang agak kita menafsirkan seperti kelihatan abstrak, tapi kalau saya punya prinsip membuat sebuah lagu itu ibarat kita mengarang indah gitulah. Misalnya pergi ke puncak, bagaimana awalnya kita bangun pagi, berangkat sampai di puncak bagaimana. Dari A, B, C, udah itu ada D kesimpulan. D itu kesimpulan dari A, B, C. Itu menurut saya. Dan kalau kita membuat musik, kalau kita membuat iringan, kalau musik petegak seperti kita membayangkan sesuatu biar masyarakat mudah mencerna atau penikmat mudah mencernanya. Persis seperti yang dikatakan Pak Ade Bagus tadi, kita membuat sesuatu harus bisa dicerna, harus bisa cepat dicerna oleh masyarakat. Nah, kalau sekarang, tapi kita tetap apresiasi ya kalau sekarang anak-anak muda sekarang membuat sesuatu itu, kalau istilah Balinya pangkewah nak nempel gitu. Itu istilah Balinya. Bagaimanapun kita kalau membuat suatu lagu itu biar tidak mudah dicontoh oleh orang lain, biar tidak mudah ditempuh oleh orang lain, begitu sekarang prinsipnya. Makanya teknik yang diunggulkan. Teknik permainan, pola A, biasanya pola A, B, C,
Sekarang A, E, langsung A, E gitu. Loncatnya pola motif-motif yang ada sekarang. Nah, kalau menurut saya pernah diajarkan oleh Bapak almarhum Mbak Brate, kita pakai bahasa Bali aja ya. Neng, kalau membuat sesuatu, biar orang menikmati, di pulangnya itu biar dia merasakan. Itu prinsipnya Pak Brate. Kalau membuat lagu itu yang pertama kita dulu senang penggarapnya, kita bahagia, kita untuk menikmati hasil karya kita dulu bahagia, kita dulu senang. Yang kedua ada audien, ada penyaji, penabuh. Penabuh senang apa enggak? Kalau penabuh senang, ya lanjut. Yang ketiga, kita maju ke audien. Kita di atas panggung sekarang. Nah, di atas panggung relatif ada yang senang, ada yang tidak. Tapi kita cari persentasenya. Ada sebuah pementasan di PKB ya. Kalau tidak salah tahun 1995. Kebetulan saya di sana menggarap Tabuh Lelamatan sama Pak Dode Asnawo. Di sana saya suruh survei. Sehabis PKB, banyak di masyarakat yang bilang, Denpasar garapannya begini Bu, masih mengiang di telinganya mendengar, bagian akhirnya sejuk sekali. Dia bilang begitu, berarti masuk. Garapan kita masuk ke hati mereka. Nah, kalau Tiang punya prinsip mengikuti jejaknya Pak Brate, apa sebab? Kalau kita menggarap, kalau kita tidak senang, berarti tidak sesuai. Penabuh tidak senang, juga tidak sesuai. Audien itu masalah relatif. Senang atau tidak, kita terus pentas dulu. Udah itu kita cari informasi bahwa garapan kita, seperti ini. Nah, kita ambil bagian informasi dari masyarakat itu sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya. Ya, itu menurut saya. Nah, kalau dalam hal ini kita menggarap iringan tari. Kalau iringan tari terang jelas seperti dikatakan Pak Bagus tadi, yang jelas garapan iringan tari yang saya kirim itu adalah memang terbungkus tema yang tema apa namanya? Sebuah kehidupan binatang ya, kehidupan binatang yaitu katak, sejenis binatang amfibi yang mereka sangat gembira melihat menyambut datangnya hujan yang begitu dinanti sepanjang bulan gitu. Akhir tahun atau mungkin awal musim penghujan itu dia sangat gembira menerima ini ada hujan, ayo kita lakukan hal ini gitu ya. Dari tatanan lagu, tatanan gending yang saya kirim, mungkin pertama ada introduksi, kedua ada pepeson, ketiga ada pengawak, keempat ada pengecet. Nah, dari sana ada 4 motif, tetapi satu motif yang bagian pengecet itu adalah merupakan kesimpulan dari A, B, C tadi. Introduksi, pepeson, pengawak. Yang D-nya itu kesimpulannya. Introduksi yang pertama, kalau saya menafsirkan, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa menafsirkan juga. Ada pukulan atau tempo gending yang begitu cepat. Jengit, kan ada begitu. Itu mencirikan, menurut tafsiran saya itu adalah sebuah hujan, turunnya hujan begitu lebat. Udah itu mereda di bagian nongnya itu.
Cari dong, nyer. Masuk seperti itu, masuknya lagu seperti itu, dia mencirikan bahwa kata itu akan keluar dari sarangnya. Cari do re re do ra do re, jang jong yer, jang jong yer, jong jang nyor, nyor nyer, nyer nyor, nyor nyer, nyer, nyor nyer, nyor. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu jeli, di sana ada suara kajar dengan kempli. Nyor, tung tung ting ting tung tung ting ting. Ada suara begitu, ada suara kempur, pur, itu menjadikan bahwa masuknya musik itu mencirikan binatang kata itu keluar dari sarangnya untuk menikmati suasana hujan yang telah mereda dengan air yang melimpah. Nyor nyor nyer 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 nyor 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 nyer 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 itu suasana. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jeli, buatlah di sana masuknya gending itu mencirikan keluarnya kata dari sarangnya. Tidak mungkin kata itu keluar langsung mekecos.